Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, izinkan saya Anggia Sekar Putri dengan NIM 2066390016 untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Melayani, Kepribadian, dan Pemberdayaan Pegawai terhadap Kepuasan Kerja, serta implikasinya pada kinerja pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang. Latar belakang penelitian, pemerintah Indonesia melalui berbagai program kerja yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun telah berusaha untuk memperbaiki pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus maju dan berinovasi. Salah satu pelayanan publik di bidang kesehatan adalah Puskesmas. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Puskesmas pun dituntut untuk memberikan pelayanan atau servis terbaik kepada masyarakat yang bermutu, tepat sasaran, efektif, efisien, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentulah tidaklah mudah. Berdasarkan hasil survei sementara, masih terdapat keluhan-keluhan dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Berdasarkan hasil survei sementara ini, maka ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan kurang detail, tergesa-gesa. Kedua, petugas tidak kooperatif. Ketiga, waktu tunggu layanan cenderung lambat. Yang keempat, prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Yang kelima, sarana dan prasarana yang belum maksimal. Maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu disikapi dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan atau SDMK. Selanjutnya, melihat kondisi puskesmas di Kota Tanjung Pinang saat ini berjumlah 7 puskesmas yang terdiri dari 2 unit puskesmas rawat inap, yaitu Puskesmas Tanjung Pinang dan Puskesmas Kampung Bugis, dan sisanya adalah 5 unit puskesmas non-rawat inap, yaitu Puskesmas Sungai Jang, Batu 10, Melayu Kota Piring, Mekar Baru, dan Tanjung Unggat. Sejak tahun 2015 hingga saat ini belum ada penambahan puskesmas di Kota Tanjung Pinang. Apabila kita melihat data pada tabel 1.1, maka dapat terlihat kekurangan puskesmas di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Padahal apabila dilihat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat ini berada di urutan ketiga jumlah penduduk terbanyak ke Kota Tanjung Pinang, sehingga terjadi penumpukan pasien atau masyarakat di wilayah lainnya. Maka sudah seharusnya pemerintah Kota Tanjung Pinang mengusulkan atau mempersiapkan untuk penambahan puskesmas, baru dengan mempersiapkan sarana, prasarana, serta SDMK yang berkualitas pula. Kondisi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas pada masing-masing puskesmas juga memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan yang optimal. Apabila dilihat di tabel 1.2, jumlah tenaga kesehatan PNS pada puskesmas Kota Tanjung Pinang yang berjumlah 298 orang ini masih belum sesuai apabila dibandingkan dengan rasio analisis beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015. Maka dapat dilihat masih sedikit atau bahkan kekurangan SDMK itu sendiri. Akibatnya, pegawai yang ada saat ini kewalahan untuk melayani pasien, sejalan dengan survei awal sebelumnya yang tadi sudah dilampirkan, sehingga kinerja pegawai cenderung menurun ataupun rendah. Apabila kinerja pegawai rendah, maka kinerja puskesmas pun tidak optimal. Data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKP 2KB Kota Tanjung Pinang melalui pelayanan dan SDMK yang dapat dilihat pada tabel 1.3 di sini menjelaskan bahwa sasaran kinerja pegawai atau SKP pada puskesmas selama periode 2019 hingga 2021 cenderung menurun, tidak sesuai dengan target dan realisasi yang telah ditetapkan, sehingga berdampak terhadap kinerja pegawai itu sendiri. Situasi COVID-19 sejak tahun 2020 justru memperburuk situasi yang ada di puskesmas. Berdasarkan survei sementara dari tenaga kesehatan pada puskesmas Kota Tanjung Pinang, peneliti mendapatkan informasi bahwa yang pertama, petugas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SOP.
Petugas kekurangan APD, masker, sarung tangan, dan lain-lainnya untuk menangani masyarakat yang terpapar COVID dan juga untuk memberikan pelayanan di puskesmas. Jatah yang diberikan oleh pemerintah tidak seimbang dengan aktivitas yang padat untuk melayani pasien sehingga mereka harus membeli peralatan itu dengan dana pribadi. Yang kedua, burnout dalam bekerja. Tenaga kesehatan harus bekerja ekstra apalagi saat COVID terjadi, memberikan pelayanan kesehatan, merujuk pasien ke rumah sakit, posyandu, vaksin, dan lain-lainnya. Maka dari itu, banyak juga tenaga kesehatan yang pada akhirnya kelelahan dalam bekerja, bahkan terpapar COVID-19 dan juga meninggal dunia. Yang ketiga adalah kebutuhan tenaga kesehatan baik sarana dan prasarana tidak terakomodir dengan baik, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kinerja pegawai itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan prasarana dan sarana juga terkait dengan penilaian akreditasi pada puskesmas. Status akreditasi puskesmas itu sendiri merupakan suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian ke eksternal oleh komisioner akreditasi terhadap puskesmas. Apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Dengan adanya akreditasi puskesmas ini sendiri menjadi tolak ukur apakah kinerja tenaga kesehatan telah sejalan dengan peningkatan pelayanan puskesmas. Dapat dilihat pada tabel 1.4 status akreditasi puskesmas di Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Urutan akreditasi dari yang paling rendah ke tinggi yaitu tidak terakreditasi, belum ada di Tanjung Pinang, yaitu selanjutnya akreditasi dasar, madya, utama, dan paripurna. Saat ini kondisi di Tanjung Pinang hanya ada 2 puskesmas yang berada di status akreditasi tertinggi atau paripurna, yaitu Puskesmas Batu 10 dan juga Puskesmas Tanjung Unggat. Penelitian yang dikemukakan oleh Barasa et al. Pada tahun 2018 menjelaskan adalah baik atau tidaknya kinerja pegawai dapat disebabkan ada atau tidak adanya kepuasan kerja. Dan didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja dan kepuasan kerja. Kinerja pegawai puskesmas yang menurun diduga disebabkan oleh tingkat kepuasan pegawai yang menurun juga. 2 tahun terakhir ini dikarenakan COVID-19 dan juga kondisi di mana mereka wajib untuk tetap bekerja dan turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya itu menimbulkan ketidakpuasan mereka atas pekerjaan yang dilakukan saat ini, yang pada akhirnya akan berdampak pula dengan kinerja. Di sisi lain, berbagai hasil survei sementara juga menggambarkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang diduga berdampak terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan melayani, kepribadian, dan pemberdayaan pegawai. Maka didapatkanlah identifikasi masalah sebagai berikut. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini adalah jenis variabel, 3 variabel eksogen dan 2 variabel endogen, di mana salah satunya sebagai variabel intervening. Variabel yang diteliti adalah kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Yang ketiga, subjek penelitian yaitu pegawai tenaga kesehatan puskesmas Kota Tanjung Pinang. Yang keempat, objek penelitian yaitu 7 puskesmas yang tersebar di seluruh Kota Tanjung Pinang. Dan yang kelima adalah rencana waktu penelitian dari bulan Mei 2022 sampai Februari 2003 atau sampai dengan selesai. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas 9. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kepuasan kerja tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepribadian pegawai terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, dan pemberdayaan pegawai yang secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kinerja? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kepribadian terhadap kinerja? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap kinerja? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja? Dan yang terakhir adalah, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, tujuan penelitian pun ada 9, sama halnya dengan rumusan masalah tadi. Yang keenam adalah tentang research gap. Masalah dalam penelitian ini adalah penurunan kinerja pada pegawai tenaga kesehatan di Puskesmas Sekota Tanjung Pinang. Selanjutnya ada kesenjangan empiris dalam penelitian ini. Menurut Suyanto et al. 2021 menjelaskan tentang servant leadership atau kepemimpinan melayani tidak berpengaruh terhadap kinerja, tapi servant leadership itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
Yang selanjutnya, dilema 2019, kepribadian yang salah satu dimensinya adalah neurotisisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, menurut Lestari et al. 2021 menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. State of the art dan novelty dalam penelitian ini. State of the art-nya adalah usulan disertasi berupa pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, dan pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang di mana lokasi, waktu, objek, variabel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Novelty dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat terus mengembangkan model penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, diharapkan indikator dari masing-masing variabel dapat dijadikan acuan untuk penilaian kinerja pada Puskesmas Kota Tanjung Pinang ataupun daerah lain. Yang ketiga, akan ditemukan definisi konsep yang berbeda dengan penelitian lainnya, dan yang terakhir adalah belum ada satupun penelitian sebelumnya yang menggabungkan variabel-variabel tersebut ke dalam satu model. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, grand teori yaitu teori manajemen sumber daya manusia atau MSDM, middle teorinya adalah teori perilaku organisasi, dan applied teorinya adalah teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Grand teori dalam penelitian ini adalah MSDM menurut Dessler tahun 2015 adalah manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dijalani untuk memperoleh sesuatu, melatih kemampuan, menilai, mengkompensasi pegawai atau karyawan, mengurus relasi tenaga kerja, bantuan kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan bagi individu atau tenaga kerja. Lalu middle teorinya adalah teori perilaku organisasi menjelaskan bahwa merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku individu di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus kepada situasi terkait pekerjaan, maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen yang berlaku. Selanjutnya, apply teori dalam penelitian ini ada 5, sesuai dengan variabelnya. Yang pertama adalah kinerja. Sintesisnya adalah rangkuman catatan hasil kondisi seorang pegawai yang dapat terukur apakah ia melaksanakan tugasnya atau tidak, dan apakah sudah dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, pengalaman, ketepatan waktu yang diemban oleh pegawai tersebut agar dapat mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dimensinya adalah quality of work, quantity of work, timeless, job knowledge, initiative and creative, kooperatif, dan personal quality. Selanjutnya, kepuasan kerja, sintesisnya adalah perasaan seseorang karyawan yang berhubungan erat terhadap pekerjaan yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam organisasi. Dimensinya adalah payment system, promotion, supervision, work itself, dan work condition. Selanjutnya, kepemimpinan melayani, sintesisnya adalah pemimpin yang menekankan sebagai pelayan bagi bawahan ataupun karyawannya. Pemimpin sebagai pelayan ditunjukkan dengan berbagai perilakunya seperti berupaya membangun komitmen, serta kualitas kinerja karyawan, menghargai prestasi karyawan, dan memotivasi karyawan agar berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi ataupun perusahaan. Di sini dimensinya adalah character orientation, people orientation, task orientation, dan process orientation. Selanjutnya, kepribadian, sintesisnya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang atau individu yang dapat diukur dan yang ditunjukkan oleh individu kepada orang lain. Dimensinya adalah extraversion, agreeableness, consistentness, yang keempat adalah emotional stability, dan yang kelima adalah openness to experience. Selanjutnya, pemberdayaan pegawai. Apply teori yang terakhir, sintesisnya adalah serangkaian proses pemberian delegasi kepada karyawan untuk mampu berpikir, bertindak, bersikap, bereaksi, dan mengontrol semua pekerjaan mereka tersendiri sesuai dengan tanggung jawab dan nantinya dapat menimbulkan keterkaitan dan saling kepercayaan antara pihak-pihak yang berada di organisasi tersebut untuk tetap sesuai dengan target dalam koridor dan pengawasan sehingga tidak keluar dari tujuan organisasi. Dimensinya di sini adalah desire, trust, confidence, credibility, accountability, dan communication. Penelitian terdahulu yang dilampirkan di sini ada 7, lebih lengkapnya ada di proposal disertasi saya. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis, maka dapat digambarkanlah kerangka pemikiran di sini dengan 9 hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tadi ada 9.
Selanjutnya, jenis penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sumber data yang digunakan data primer kuesioner dan data sekunder adalah library research. Lalu, objek penelitian di sini adalah 7 puskesmas yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah populasi, yaitu seluruh pegawai tenaga kesehatan puskesmas Kota Tanjung Pinang sebanyak 298 orang. Dan sampel yang digunakan menggunakan stratified random sampling dengan 200 responden sesuai dengan teori dari Gyroscope dan Sorbonne dengan 5 variabel adalah ukuran sampel adalah 200 responden. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural atau structural equation model. Lalu di sini digambarkanlah operasional variabel penelitian, yaitu variabel kinerja, variabel kepuasan kerja, variabel kepemimpinan melayani, variabel kepribadian, dan variabel pemberdayaan pegawai. Tahapan analisis data yang pertama ada uji coba instrumen, validitas instrumen penelitian atau validitas konstruk. Yang kedua adalah reliabilitas instrumen penelitian dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Lalu rancangan analisis data dan uji hipotesis, analisis statistik deskriptif, dan analisis structural equation model. Yang ketiga adalah asumsi-asumsi penggunaan SEM. Yang pertama adalah kecukupan sampel, uji outliers, uji normalitas data, dan uji multikolinearitas. Langkah-langkah analisis SEM ada 7. Yang pertama, merumuskan model. Yang kedua, membuat diagram jalur. Yang ketiga, merumuskan persamaan pengukuran dan struktural. Yang keempat, memilih data input dan estimasi model. Yang kelima, identifikasi model. Yang keenam, uji kesesuaian model. Dan yang ketujuh adalah interpretasi dan modifikasi. Lalu di sini digambarkan pula full model SEM yang akan digunakan dalam penelitian proposal disertasi saya. Lalu di sini ada juga pengujian hipotesis model struktural berdasarkan hipotesis. Ada 9 hipotesis yang digunakan beserta deskripsi hipotesisnya. Baiklah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam proposal disertasi saya. Saya mohon maaf apa sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak sopan maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan ini presentasi proposal disertasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.